Media sosial diramaikan oleh video seorang ibu yang mengungkap rasa haru setelah anak keduanya resmi berstatus warga negara asing. Dalam unggahan tersebut, ia membuka paket berisi surat dari Home Office yang menyatakan sang anak telah diterima sebagai warga negara Inggris atau British citizen. Sambil menahan emosi bahagia, ia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil demi masa depan yang dianggap lebih luas, meski dirinya tetap berstatus warga negara Indonesia. Ia meyakini paspor kuat akan membuka peluang dan mengubah nasib anak-anaknya kelak. Pernyataan itu memicu pro dan kontra di media sosial. Di TikTok, sebagian netizen yang budiman menyinggung isu beasiswa LPDP dan mempertanyakan komitmen terhadap negara. Di Instagram, komentar terbelah antara yang memberi selamat dan yang menyindir pilihan tersebut. Perdebatan pun melebar menjadi diskusi soal nasionalisme, masa depan generasi, serta hak orang tua menentukan jalan hidup anaknya di tengah dinamika global. Paket isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ada konten kreator namanya Dwi Sasatianing Tias. Dia bilang cukup dia saja yang WNI, anaknya jangan. Jujur saya tersinggung mendengarnya karena setelah saya cari tahu dia adalah penerima beasiswa LPDP tahun 2015 berkuliah di Universitas Teknologi Delft, Belanda. Karena seperti yang kita tahu, beasiswa LPDP itu berasal dari pajak rakyat dialokasikan sebesar 20% dari APBN Indonesia. Tapi balasannya seperti ini, seperti tidak ada tanggungan moral. Indonesia tidak akan kekurangan penduduk hanya karena Anda pindah ke warga negaraan. Ingat, Anda di luar negeri jadi warga kelas 2, apalagi sekarang gerakan politik sayap kanan sedang gencar-gencarnya yang menargetkan para imigran. Habis manis sepah dibuang. Itu mungkin kira-kira kata-kata yang pantas untuk seorang ibu-ibu yang mengatakan cukup ibu saja yang WNI, anak-anaknya lebih baik jadi WNA. Dengan bangganya mengeluarkan surat sertifikat WNA, warga negara asing. Padahal ternyata si ibu ini mendapatkan fasilitas yang banyak sekali dari negara karena ia peserta LPDP. Ingat, LPDP itu bukan sedikit, miliaran yang dikeluarkan dari negara. Tujuannya untuk membangun. Harusnya kalau misalkan Indonesia itu dianggap tidak baik oleh dia, harusnya ia kembali kepada Indonesia untuk memperbaiki dan menjadikan Indonesia itu lebih baik lagi. Bukan meninggalkan Indonesia setelah mendapatkan fasilitas yang banyak dari Indonesia. Ini bukan pro pemerintah ya, artinya lebih baik memperbaiki daripada melarikan diri. Ya, itu adalah video seorang WNI yang tampaknya senang banget karena anak keterima jadi warga negara Inggris. Videonya menjadi perdebatan di sosial media karena ibu ini ternyata penerima beasiswa LPDP, yang artinya selama dia kuliah dibiayai penuh oleh pemerintah Indonesia. Banyak netizen yang menyayangkan pilihan dia, seolah-olah menjadi WNI adalah suatu hal yang hina. Dia nggak mensyukuri bantuan pemerintah, yang mana harusnya penerima LPDP balik ke Indonesia untuk mengabdi sesuai dengan ilmu yang dia dapat. Namun ada juga yang pro dengan pilihan ibu ini.
kurangnya kesejahteraan hidup di Indonesia, korupsi yang hampir di semua jabatan, kebijakan yang nggak jelas, dan pindah ke luar negeri adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau aku ditanya, apakah aku ingin pindah ke warganegaraan jika ada kesempatan nih? Jawabannya enggak. Aku sampai mati pun tetap cinta NKRI, walaupun dengan segala kekacauan. Dan aku percaya negara ini suatu saat menjadi negara maju. I love Indonesia. Kalau kamu gimana? Ada rencana pindah ke negara lain nggak? Jadi soal WNI ini yang bangga banget mamerin anaknya jadi warga negara Inggris, sementara dia dulunya datang ke Inggris karena pakai beasiswa LPDP gitu. Itu tadi saya sempat ngulik video dia dan ada beberapa komen dari sesama WNI ya gitu, yang mungkin terprovokasi lah sama statement dia, dan akhirnya orang-orang ini tuh merasa menyesal telah lahir jadi WNI. Ini saya tuh nggak suka banget nih sama yang kayak gini modelannya. Soalnya apa ya, orang-orang yang datang ke luar negeri untuk studi dan dapat beasiswa LPDP itu wajib kembali ke Indonesia setelah masa studinya selesai. Dan mereka harus mengabdi sama negara. Masa pengabdiannya itu 2 kali lipat dari masa studinya dia loh. Kalau misalkan dia pengen memperpanjang stay di negara tersebut, itu pun harus ada izin dari lembaga yang ngasih beasiswa. Kalau misalkan nggak ada izinnya, mereka kena sanksi administratif. Entah itu ngebalikin duit sebagian atau keseluruhan dari beasiswa yang dulu dia terima sesuai perjanjian yang dia tanda tanganin gitu. Cukup aku aja yang jadi WNI, anak-anakku jangan. Padahal beliau bisa dapat LPDP dan sekolah di luar karena WNI kan. Untuk yang belum kenal, hai, halo, aku Tari, aku sudah menyelesaikan S2 aku di Thailand dan juga menggunakan beasiswa. Tapi bukan LPDP. Dan ini unpopular opinion aku mengenai penerima beasiswa LPDP yang menyatakan cukup aku saja yang WNI dan anak-anakku jangan. Kalau suatu hari nanti aku menjadi seorang ibu, aku juga pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak aku. Mungkin menurut beliau ini, untuk anaknya tidak menjadi WNI adalah pilihan terbaik buat dia. Ya nggak apa-apa, nggak salah juga. Tapi dengan statement cukup aku saja yang jadi WNI dan anak-anakku jangan itu melukai hati banyak orang loh. Apalagi ternyata di LPDP yang dibayarkan menggunakan pajak orang Indonesia. Beliau juga bayar pajak, tapi kan aku juga. Kesannya tuh kayak ngeludahin sumur sendiri. Terus ada statement lanjutan yang bilang bahwa masa baktinya sudah selesai, udah pernah mengabdi di Indonesia. Terus, tapi tetap pernah jadi penerima beasiswa LPDP kan? Rasanya statement cukup aku aja yang menjadi WNI anak-anakku jangan kurang elok keluar dari mulut seseorang yang sekolahnya dibiayai oleh uang pajak masyarakat Indonesia. Pula untuk orang-orang yang mau melanjutkan S2 atau S3 biasanya kan umurnya sudah cukup dewasa ya. Harusnya udah punya dong gambaran kasar plan hidup 5-10 tahun ke depan mau seperti apa. Makanya kalau lagi cari-cari beasiswa dan ada sedikit aja terbesit di hati, kayaknya kalau nanti ada opportunity untuk bekerja atau menetap di negara ini, aku mau deh jangan ambil LPDP. Dari beasiswa lain, masih banyak beasiswa di dunia ini. Contohnya beasiswa aku yang kemarin aku ambil langsung dari kampus. Karena tanggung jawab moral penerima beasiswa LPDP tuh besar tahu. Inilah salah satu alasan kenapa aku nggak ngambil LPDP. Karena kalau suatu saat nanti aku ada opportunity untuk bekerja dan menetap di Thailand, aku mau ngambil opportunity itu. Jadi untuk yang masih cari-cari beasiswa, bisa lebih bijaksana lagi untuk memilah-milih beasiswa mana yang mau diambil. Selamat untuk anaknya Mbak ya. Mungkin Mbak bisa bangga, nggak apa-apa. Itu adalah pilihannya Mbak. Mungkin itu adalah pilihan yang berat bagi Mbak untuk memindahkan anaknya Mbak ke pasportnya luar negeri supaya hidupnya anak Mbak lebih baik ke depannya, amin. Tapi jujur dari hati yang paling dalam saya sangat bangga terhadap Indonesia Mbak. Jujur aja. Walaupun Indonesia carut marut, walaupun Indonesia sangat banyaknya tidak masuk akal, tapi saya bangga lahir dan besar di negeri ini. Satu kekecewaan saya adalah teman-teman yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri dari duitnya pemerintah atau duitnya orang-orang pengumpul pajak atau yang bisa disebut dengan LPDP. Mereka tidak memilih kembali lagi dan membangun negara ini, tapi malah tetap tinggal di negara tersebut. Yang seharusnya mereka bisa membawa ilmu dari luar negeri dan membangun negeri mereka sendiri dengan bangga dan tidak ada kata-kata menyesal untuk lahir di negeri Indonesia ini. Balik lagi, itu adalah sebuah pilihan dan kita harus hormati
pilihan seseorang, tidak boleh mengejudge ataupun apapun. Indonesia memang kalau dipandang seperti negara yang carut marut, tapi kita bandingkan terhadap Indonesia yang beberapa tahun lalu sudah banyak kok progresnya, walaupun itu terkesan lambat, seperti infrastruktur dan lain-lain. Semoga Indonesia tetap maju dan kita bisa bangga menjadi masyarakat Indonesia. Apapun itu, saya senang menjadi warga negara Indonesia di balik semua carut-marut yang ada di negeri ini. Jadi tolong untuk orang-orang pintar di luar sana, bangunlah Indonesia dengan baik dan benar. Kalian adalah harapan, tidak untuk saling mengutuk dan tidak untuk saling mengejek. Bangga menjadi warga Indonesia.